Berbicara tentang trauma masa kecil, semua orang pasti pernah mengalaminya. Nah, aku akan ngebahas inilah dampak psikologis trauma masa kecil pada orang dewasa. Dampak trauma masa kecil bagi psikologi seseorang bisa cukup besar, juga bisa cukup kecil. Ini juga dapat mempengaruhi hubungan orang lain, terutama sosial dan juga lingkungan sekitarnya. Trauma masa kecil atau childhood trauma adalah peristiwa yang dialami oleh seorang anak yang menimbulkan rasa takut, cemas, dan juga rasa bersalah pada diri sendiri. Umumnya berupa kekerasan, pelecehan, atau hal-hal berbahaya yang mengancam jiwa mereka. Stres yang berkelanjutan seperti tinggal di lingkungan yang berbahaya atau menjadi sasaran perundungan atau bully juga dapat menimbulkan rasa trauma yang mendalam. Bahkan trauma ini bisa berkelanjutan dan berdampak pada kondisi psikologis saat dewasa. Ya, seperti apa dampak trauma yang masih anak-anak hadapi dalam kesehatan mentalnya? Yang pertama adalah dampak psikologis trauma masa kecil. Peristiwa traumatis dapat mempengaruhi perkembangan otak anak. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi seumur hidup bagi mereka secara psikologis, secara fisik, mental, dan sosial. Berikut ini adalah dampak psikologis dari trauma masa kecil pada orang dewasa. Masalah pengendalian amarah yang labil, depresi yang berkepanjangan, tekanan emosional, tingkat stres yang tinggi, gangguan stres pasca trauma, bahkan gangguan psikotik. Anak-anak yang terpapar trauma kompleks bahkan mungkin terjadi terasingkan. Ini melibatkan perpisahan diri dari pengalaman secara mental. Mereka mungkin membayangkan bahwa mereka berada di luar tubuh mereka dan menontonnya dari tempat yang lain, yang mengakibatkan kesenjangan ingatan. Trauma masa kecil karena pelecehan dan kekerasan juga dapat meningkatkan resiko upaya bunuh diri. Yang kedua, dampak pada hubungan dan hal-hal lainnya. Selain pada psikologis, trauma masa kecil juga bisa berdampak pada hubungannya dengan orang lain atau sosial. Ketika seorang anak mengalami trauma yang mengajari mereka bahwa mereka tidak dapat mempercayai atau bergantung pada orang terdekat, maka mereka akan cenderung percaya bahwa di dunia sekitar mereka adalah tempat yang sangat menakutkan. Pelajaran ini membuatnya sangat sulit untuk membentuk hubungan sepanjang masa kanak-kanak mereka dan memasuki masa dewasa mereka. Anak-anak yang mengalami trauma masa kecil juga cenderung bergumul dengan hubungan romantis di masa dewasa. Selain itu, beberapa dampak lain yang juga bisa terjadi di antaranya menjadi mudah meledak emosi dan memiliki reaksi yang lebih intens. Terlibat dalam perilaku berisiko tinggi seperti mengemudi dengan kecepatan tinggi atau seks yang tidak aman atau seks bebas. Ketidakmampuan untuk merencanakan atau mempersiapkan masa depan, peningkatan resiko melukai diri sendiri dan orang lain, kurangnya kontrol impuls, harga diri rendah, masalah pemecahan atau penalaran masalah. Anak-anak yang mengalami peristiwa traumatis mungkin juga memiliki kemampuan yang berkurang untuk mengasuh anak mereka sendiri di kemudian harinya. Nah, hal yang bisa kamu lakukan adalah jika kamu memiliki trauma masa kecil dan masih merasakan dampaknya hingga dewasa, ada beberapa tindakan
yang dapat kamu lakukan untuk membantu mengatasi lebih baik, yaitu satu, menghabiskan waktu dengan orang-orang yang bisa mendukung kamu, seperti keluarga, pasangan, orang tua. Menjaga jadwal makan dan tidur yang konsisten. Istirahat yang full dan juga makan makanan bergizi akan membantu kamu untuk sehat dari traumatis yang kamu alami. Yang ketiga, menjadi aktif secara fisik, seperti berolahraga, lari, yoga, atau aktivitas olahraga-olahraga kecil yang bisa meningkatkan metabolisme tubuh kamu jauh lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah menghindari alkohol dan obat-obatan. Berbicara dengan ahli kesehatan mental juga dapat membantu kamu mengatasi masalah-masalah traumatis itu. Kamu juga bisa bergabung dalam komunitas di mana akan mampu memecahkan masalah-masalah yang telah kamu hadapi. Mengenai pembahasan kali ini, aku berharap kalian lebih aware dan lebih menyayangi diri sendiri, bahwa sejatinya kesehatan mental itu sangat diperlukan untuk dijaga. Tidak ada orang lain yang bertanggung jawab atas kesehatan mental dan kebahagiaan kalian. Hanya diri kalian sendiri yang mampu menjaga kesehatan mental, juga bisa mengeluarkan kalian dari traumatis masa lalu atau move dari hal-hal yang tidak menyenangkan di masa lalu. Ingat, kebahagiaan dan juga masa depan kalian adalah tanggung jawab diri kalian sendiri. Sekian dan terima kasih.